Ya, Shalom Colors, dimanapun Anda berada hari ini, tidak jemu dan tidak bosan. Saya menyapa dengan senyuman yang hangat, berhad dengan harapan yang sangat kuat bahwa gereja Tuhan akan tetap menikmati anugerah, kebajikan, dan kemurahan Tuhan. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini sepanjang minggu ini, Senin sampai Jumat, kita akan berbicara masalah double honors ya, penghormatan 2 kali lipat. Ya, tema ini berbicara tentang bagaimana atau mengapa para pemimpin rohani hari-hari ini harus dihormati 2 kali lipat. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, ada satu hal yang saya miris bahwa betapa banyak rasa respek, rasa hormat dari para jemaat Tuhan berkurang banyak kepada para pemimpin-pemimpin rohani. Tidak heran, maka tidak sedikit atau banyak sekali terjadi di medsos bagaimana dengan mudahnya jemaat-jemaat mencibir, menyinyir, menghinakan para hamba-hamba Tuhan. Bahkan Alkitab mengajar kepada kita hari ini, sekalipun hamba Tuhan itu melakukan kesalahan, Tuhan tidak mau para jemaat Tuhan menjadi hakim yang menghakimi mereka. Sebab sebagai seorang hamba, dia bertanggung jawab kepada sang pemegang perintah, pemegang komando, yaitu Tuhan sendiri. Dan kemarin kita sudah bahas bagaimana kenapa seorang hamba Tuhan, pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat. Karena kemarin kita menemukan sebuah kebenaran yang membuat kita terbelalak mata kita dan terbuka pikiran kita, bahwa ternyata mereka adalah seringkali, perhatikan, orang-orang yang Tuhan korbankan untuk menjadi alat peraga, menjadi percontohan supaya umat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Kemarin kita bahas tentang Hosea. Hosea seorang abdi Allah, seorang hamba Tuhan yang setia. Dia menghadapi sebuah pilihan yang berat ketika Tuhan perintahkan dia harus menikahi seorang wanita sundal alias pelacur, wanita yang tidak baik. Maka saya percaya ketika dia harus komitmen dengan keputusannya mengikuti suara Tuhan, perintah Tuhan, ada hal yang hancur dalam hidupnya. Yang pertama, masa depannya. Pernikahan yang dimulai, dibangun dengan wanita yang tidak berkenan kepada Allah, seringkali menjadi sumber pangkal pertikaian yang hebat. Yang kedua, bukan hanya kebahagiaannya, nama baiknya sebagai seorang hamba Tuhan, maka dia akan menjadikan nama baiknya hancur. Karena kalau saudara bisa bayangkan, ketika gembala saudara yang masih muda tiba-tiba memberikan surat undangan, lalu dia menikah. Menikahnya bukan masalah, tetapi dengan siapanya menikah bermasalah. Seandainya saudara tahu dia perempuan bukan baik-baik, maka saya percaya nama baiknya akan menjadi tercemar. Yang ketiga, bukan hanya nama baiknya juga, pelayanannya juga akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena orang akan mencibir dia, kok bisa ya seorang hamba Tuhan mempunyai istri yang tidak baik. Bukannya di situ saja, Tuhan betul-betul mematikan perasaan Hosea ini dengan cara apa? Perempuan ini, Gomer binti Diblaim, melakukan perzinahan kembali kedua, jatuh ke kubangan yang sama, jatuh ke komplek pelacuran lagi, dan dia bersundal lagi. Apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan perintahkan kembali. Yang kedua, Hosea mengambil kembali, membayar kembali, menebus kembali. Dia dijadikan kembali istri seorang nabi. Saudara bisa bayangkan perasaan Hosea hancur, perasaan Hosea porak-poranda. Tapi kenapa? Karena Tuhan mau kasih contoh kepada orang Israel, perbuatan, kelakuan orang Israel seperti Gomer yang sudah ditebus Allah, tetapi gaya hidup mereka kembali kepada kubangan yang sama. Kemarin juga kita bahas tentang Yesaya. Dia 3 tahun dia berjalan keliling memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan kondisi yang sangat morat-marit. Dikatakan dia tidak berkasut dan pantatnya kelihatan, artinya celananya sobek. Maka orang berasumsi hamba Tuhan ini, nabi Tuhan ini sudah masuki fase depresi yang hebat, masuki stres yang berat, sehingga dia seperti orang gila. Tuhan perlakukan seperti itu karena Yesaya sedang dijadikan contoh. Seperti itulah nanti Mesir ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Jadi hari ini orang-orang yang berkorban untuk hidup kita, orang-orang yang dikorbankan untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, adalah orang yang patut dihormati 2 kali lipat ya. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah kebenaran lagi tentang mengapa kita harus memberikan penghormatan 2 kali lipat kepada para pemimpin rohani kita. Ya, saya mau katakan hari ini, pelajaran hari ini
Tidak untuk membela diri saya sebagai hamba Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi sikap mental, sikap kerajaan, kingdom mentality ini harus kita miliki. Karena kenapa? Karena Allah menghargai apa yang Tuhan hargai. Ya, mari kita bahas. Yang pertama kita baca kita dalam Keluaran pasal 32. Kenapa para pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat oleh jemaat Tuhan? Kita lihat Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan. Keluaran 32 ini membahas tentang dosa penyembahan berhala orang Israel ketika mereka menuju tanah Kanaan dengan jatuh dalam penyembahan berhala lembu emas. Dan kita akan lihat peristiwa ini dari kacamata Alkitab, yang Alkitab ajarkan kepada kita bagaimana kita memberi hormat, tetap respek kepada pemimpin rohani kita, ya. Peristiwa ini terjadi seperti ini, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengulur-undurkan diri turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Perhatikan ayat yang keempat. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka persembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ada sebuah fragmen kehidupan orang Israel, salah satu sepenggal kehidupan orang Israel ini yang menjadi sebuah kenangan pahit bagi Allah. Ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, sampai di Gunung Sinai, di daerah Mesir itu, mereka menghadapi sebuah problematik yang sangat mendebarkan. Karena 40 hari Musa naik ke atas Gunung Sinai dan tidak ada sinyal untuk WA atau komunikasi dengan orang Israel. Sehingga di bawah kaki Gunung Sinai mereka bertanya-tanya, apakah Musa masih hidup? Apa yang terjadi dengan Musa? Apakah Musa akan kembali? Padahal pada satu sisi mereka terdesak oleh kebutuhan mereka untuk segera berangkat menuju ke tanah perjanjian. Karena Mesir bukan tanah mereka yang Tuhan janjikan kepada mereka. Lalu timbullah sebuah percakapan antara orang-orang Israel dengan Harun ini. Mereka bilang, "Harun, engkau harus membuat bagi kami Allah, karena Musa yang memimpin kita nggak tahu sekarang kondisinya seperti hari ini bagaimana." Maka Harun bilang, "Sekarang kumpulkan emas-emas yang ada pada istrimu, anakmu laki-laki atau perempuan." Lalu mereka mengumpulkan emas-emas itu, diserahkan kepada Harun. Ayat yang keempat dikatakan demikian, diterimanya lah itu dari tangan mereka. Emas-emas diterima di tangan oleh Harun. Alkitab catatkan, dibentuknya dengan pahat. Artinya Harun dengan skillnya, dengan keahliannya, dengan kemampuannya memahat emas-emas itu dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Ya, artinya Harun dengan keahliannya, dengan kemampuannya, dia memahat patung lembu emas. Emas itu menjadi patung lembu emas. Sehingga keesokan harinya Harun bilang kepada orang Israel, "Besok hari raya bagi Tuhan." Maka mereka persembahkan korban dan mereka menari-nari menikmati Allah mereka dengan luar biasa. Lalu apa yang terjadi ketika Musa di atas Gunung Sinai mendengar suara tempik sorak ini? Musa berkata kepada Yosua, "Ada apa gerangan?" Maka Yosua bilang, "Oh, mungkin mereka sedang melakukan peperangan." Maka sekarang Musa bilang, "Enggak, musiknya bukan begini kalau peperangan." Turunlah mereka dari Gunung Sinai dan apa yang terjadi? Musa dengan mata kepalanya sendiri melihat orang Israel seperti keledai liar yang keluar di kandangnya yang tidak terkendali. Lalu Musa melihat situasi seperti itu,
Maka dia bertanya kepada Harun, karena Harun adalah gembala mereka ad intrim ketika Musa di atas gunung Sinai ini. Apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat 20 sampai 24-nya. Kita lihat ayat 20-nya. Mulai 19 kita lihat. Dan ketika Musa dekat dengan perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua lo itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ayat 20-nya. Sudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruh diminum oleh orang Israel. Lalu perhatikan, Musa meminta pertanggungjawaban Harun sebagai pemimpin ketika Musa tidak ada. Dia berkata begini, lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar ini kepada mereka? Tapi jawab Harun, perhatikan, jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah kami Allah yang berjalan depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Perhatikan 24-nya. Lalu berkatalah mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Perhatikan kalimat ini. Mereka memberikannya kepadaku, kata Harun, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu emas. Ketika Harun dikonfrontasi oleh Musa, apa yang terjadi? Maka dia bilang mempersalahkan orang Israel. Orang Israel itu keras kepala. Mereka memaksa aku untuk membuat patung yang menyerupai Allah. Maka aku bilang, kumpulkanlah emas yang ada padamu. Maka mereka mengumpulkan emas, aku terima. Lihat ayat 20 dan 24 ayat dan 4-nya perbedaannya. Maka ada yang dalam ayat yang ke-24 Harun berkata, aku melemparkan emas itu ke dalam api. Lalu muncullah patung lembu emas itu. Dalam ayat yang keempat dikatakan patung lembu emas itu dipahat oleh Harun. Ada sebuah integritas yang tidak kuat dalam hidup Harun. Ketika dia diperhadapkan dengan pertanggungan jawab, kenapa sampai orang Israel sampai menyembah berhala, dan Harun tahu kesalahan dia karena dia menuruti kemauan orang Israel, maka cara terbaik untuk dia tidak bersalahkan, dia melepaskan kesalahan itu kepada orang Israel. Maka dia bilang mereka kumpulkan emasnya, maka Harun bilang dia melemparkannya ke dalam perapian, maka muncullah patung lembu emas itu. Padahal ayat yang keempat dengan sangat jelas Alkitab memberikan catatan, Harun membuat patung lembu emas itu dengan cara dipahat. Berarti dipahat dengan skill, dengan keahlian, bukan dengan tanpa sengaja. Dan akibat penyembahan berhala ini apa yang terjadi? Kita lihat ayat 28-nya. Ayat 27. Lihat ayat 27. Berkatalah Musa kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikat pedangnya, lalu pinggangnya, dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing bunuh saudaranya dan teman-teman dan tetangganya. Perhatikan 28-nya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa pada hari itu. Tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Lihat, penyembahan berhala membuat orang Israel kehilangan 3.000 jiwa dalam satu hari. Ada 3.000 orang yang menanggung akibat daripada penyembahan berhala ini. Ada 3.000 orang yang meregang nyawa karena penyembahan berhala ini. Ada 3.000 orang Israel yang mati dan diratapi oleh orang Israel yang lain. Tetapi pertanyaannya, Harun yang dengan keahliannya, dengan skillnya memahat patung itu, Harun sama sekali tidak apa-apa. Sama sekali tidak terkena itu. Harun sama sekali tidak mengalami kematian oleh karena peristiwa itu. Kira-kira kalau saudara menjadi orang Israel saat itu, melihat keluargamu mati karena penyembahan berhala, lalu Harun sebagai aktor intelektual, Harun sebagai penyebab utama daripada peristiwa penyembahan berhala itu, tidak apa-apa.
Kira-kira saudara masih menaruh respek kepada Harun? Yang terjadi biasanya kita akan menjadi marah. Yang terjadi biasanya kita menjadi tidak suka dengan Harun. Kenapa? Karena Harun tidak memikul akibat daripada kesalahan itu. Nah, bagaimana dalam situasi yang seperti itu kita harus menaruh respek? Nah, pengalaman yang kedua kita lihat. Bilangan 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Jadi Musa punya kesalahan mengambil perempuan Kus. Kus adalah salah satu generasi keturunan daripada Ham. Padahal orang Israel dikatakan tidak boleh menikah dengan orang di luar Israel, ya. Musa juga mengambil kesalahan yang cukup fatal dalam pelayanan dalam kehidupannya. Maka Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Perhatikan mulai dengan 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan pantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga berfirman? Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdepan pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah Allah, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dengan dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Perhatikan ayat 10-nya. Dan ketika tiang awan bergerak telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Dan Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatnya lah bahwa dia kena kusta. Sekali lagi, hati kita sebagai gereja Tuhan, orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, harus punya hati yang benar. Dari pengalaman Harun yang kedua, mereka protes karena Musa memiliki kesalahan mengambil perempuan Kus menjadi istrinya. Lalu timbullah percakapan di antara mereka, apakah Tuhan hanya pakai Musa saja? Mereka yakin mereka juga dipakai oleh Tuhan. Lalu mereka memberontak kepada Musa dan Tuhan marah, memanggil mereka datang ke kemah pertemuan. Maka Tuhan membela Musa. Tuhan berkata, kalau ada di antara kamu seorang nabi, aku berbicara dengan dia lewat mimpi atau dengan penglihatan. Tetapi dengan Musa, Tuhan berbicara dengan dia face to face, berhadapan muka dengan muka. Artinya Musa orang yang dikenan Allah lebih daripada seorang nabi. Maka Tuhan bilang, tidakkah kamu takut mengatai hambaku Musa? Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan keluar, Tuhan meninggalkan mereka, maka mereka melihat Miriam kena kusta. Padahal yang berontak kepada Musa, Miriam dan Harun. Kenapa Miriam yang kena kusta, sedangkan Harun tidak kena kusta? Nah, kita ambil pengalaman dua peristiwa ini, kita menemukan sebuah fakta yang menarik. Kenapa seorang pemimpin seperti Harun yang bersalah, tidak begitu mudah Allah menghakimi dan menghukumnya? Artinya kita sadar Tuhan saja tidak gampang, ringan tangan untuk menimpakan malapetaka, menghukum seorang hamba yang dipilihnya. Peristiwa penyembahan beratung lembu emas, 3.000 orang mati, Harun tidak apa-apa. Peristiwa pemberontakan Harun dengan Miriam, mereka pada Musa, Miriam kena kusta, Harun tidak apa-apa. Berarti ada sebuah kebenaran yang harus disampaikan kepada umat Tuhan hari ini. Kenapa pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat? Pertanyaan menarik, kenapa pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat? Kalau kita kenakan kepada Harun, kenapa Harun tetap harus dihormati sekalipun dia melakukan kesalahan? Ini yang harus kita sadari, kekasih-kasih Tuhan, kolors dimanapun Anda berada hari ini.
Firman ini saya rindu mendewasakan kita bukan karena kita membela seorang hamba Tuhan, tetapi kita mau memiliki gaya hidup kerajaan Allah yang seperti Tuhan kehendaki, yang namanya ketertundukan. Nah, coba kita lihat kira-kira apa yang menyebabkan Harun tidak kena tulah, tidak kena kusta, atau tidak mati karena penyembahan berhala ini. Coba kita lihat. Bilangan 20 kita lihat. Mulai ayat yang ke-22. Ini rahasianya kenapa seorang pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat. Poin yang kedua yang kita dapatkan hari ini. Kita lihat bilangan 20 ayat 22 sampai ayat yang ke-29 ya. Perhatikan. Dengan judul perikop Harun mati ya. Harun mati. Setelah berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Perhatikan. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, yaitu perbatasan tanah Edom. Perhatikan ayat yang ke-24-nya. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu telah berdua mendurhaka kepada titahku dengan mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawa mereka naik ke Gunung Hor. Perhatikan ayat 26-nya. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakan itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor. Segenap umat itu memandangnya. Perhatikan ayat 28-nya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati. Maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Peristiwa ini menarik karena menjadi kunci jawaban buat kita memahami kenapa para hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat. Pada satu waktu Tuhan berkata kepada Musa, engkau Musa dan Harun tidak akan masuk tanah Kanaan karena terlibat dalam pemberontakan kepada Tuhan di Meriba. Lalu Tuhan kasih petunjuk kepada Musa bahwa Harun akan diangkat, akan meninggal, akan bersama-sama dengan luhurnya dipanggil oleh Tuhan. Dengan cara apa Tuhan memanggil Harun? Yang menarik, Harun mati bukan karena penyakit yang diidapnya begitu berat. Harun mati bukan karena dia dalam peperangan yang hebat. Apa yang menyebabkan kematian Harun? Tuhan kasih petunjuk begini sederhananya kepada Musa. Tuhan bilang kepada Musa bilang begini. Naiklah ke Gunung Hor bersama dengan Harun dan Eleazar. Lalu Tuhan bilang begini. Bukakan baju, tanggalkan pakaian Harun, artinya jubah imam besarnya, Kohen Hagadol, maka jubah itu dikenakan kepada Eleazar, anaknya yang akan meneruskan pelayan Harun. Apa yang terjadi ketika jubah keimamannya, ketika jubah sebagai imam besarnya ditanggalkan, dilepaskan dari Harun dan dikenakan kepada Eleazar, apa yang terjadi? Harun mati. Jadi Tuhan menantikan sampai Harun melepaskan jubah keimamannya kepada Eleazar, maka Harun mati. Artinya apa? Ini yang harus kita sadari sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat? Karena kebenaran yang kedua hari ini, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menghargai otoritas, Tuhan menghargai urapan, Tuhan menghargai orang-orang pilihannya. Ingat, Daud tidak berani menurunkan tangannya membunuh Saul, sekalipun Saul telah berdosa. Sebab Daud tahu, Saul adalah orang yang diurapi Allah. Jadi dengan kata lain hari ini, seorang pemimpin rohani yang salah kepada Allah, Allah punya perhitungan tersendiri bagaimana menghancurkan mereka, bagaimana menghukum mereka. Jadi jangan pernah berpikir kita sebagai gereja Tuhan, orang percaya, anak-anak Allah, jemaat Tuhan, kita sekarang yang menghakimi dan menghukum pemimpin rohani kita. Sebab kenapa? Allah saja masih menghargai otoritas, menghargai urapan yang dia percayakan kepada seseorang yang sudah dia berikan. Lihat, Harun tidak mati
ketika dia masih mengenakan jubah imam besarnya. Harun tidak binasa, Harun tidak menjadi kusta karena dia menggunakan jubah imamnya. Tetapi ketika jubah imamnya dikenakan kepada Eliezer anaknya, maka tidak ada lagi perlindungan yang terjadi dalam hidupnya, maka Harun mati. Jadi yang kedua hari ini, dalam sesi kita 7 series tentang double honors, penghormatan 2 kali lipat, tadi kita menemukan sebuah kebenaran. Seorang pemimpin rohani harus dihormati apapun yang dia lakukan, dosa apapun yang menyertai kehidupannya, karena Tuhan saja menghargai otoritas, Tuhan saja menghargai urapan yang dia berikan, Tuhan saja menghargai apa yang sudah dia percayakan kepada seseorang. Maka sekarang pertanyaannya, siapa kita yang berhak menghakimi dan menghukum hamba-hamba Tuhan? Kita sama-sama hamba Tuhan, tidak berhak menghakimi dan menghukum hamba Tuhan. Sebab yang berhak hanya Allah sendiri, Sang Tuhan daripada pelayanan kita yang kita puniki hari ini. Lihat, Harun tidak binasa. Harun tidak terkena kusta. Karena Harun terlindungi oleh otoritas, terlindungi oleh jubah imamnya, terlindungi oleh urapannya. Hari ini, setiap gereja Tuhan, Kolors dimanapun Anda berada, hargai pemimpin-pemimpin rohanimu. Hargai orang-orang yang telah berjelah melayani dalam kehidupanmu. Dan Tuhan sangat menghargai otoritas yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi hakim yang menghakimi para hamba-hamba Tuhan. Hari ini kekasih Tuhan sebagai Kolors dimanapun Anda berada. Mungkin hari ini engkau memiliki seorang pemimpin rohani yang tidak cakap menurut pemandanganmu. Pemimpin rohani yang mungkin tidak dapat dipercaya oleh hidupmu. Tapi percayalah, ketika Tuhan berikan urapan untuk menjadi pemimpin rohanimu, Tuhan menghargai, Tuhan menghormati, Tuhan menaruh respek. Dan kita tidak boleh kehilangan respek terhadap mereka. Daud menjadi orang yang dipilih Tuhan dengan hebat karena dia punya hati yang respek kepada Saul, sekalipun Saul sudah tidak diurapi oleh Allah lagi. Tetapi Daud tahu Saul adalah orang yang dipilih Tuhan dan dia tidak berani menurunkan tangannya untuk membinasakan Saul. Demikian juga kita hari ini kita lihat, Harun bukanlah pemimpin yang baik, tetapi dia pemimpin yang dipercayai dan diberikan otoritas oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mau manusia menjadi hakim bagi sesamanya. Ya. Amin firman Tuhan malam hari ini, pada hari ini kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua. Alasan yang kedua, karena pemimpin rohani harus dihormati karena mereka disertai oleh urapan Allah. Jangan kita menjadi hakim bagi para hamba Tuhan. Amin firman Tuhan. Bagi kita tundukkan kepala. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang mengajarkan kepada kami pada hari ini. Biar kebenaran-Mu seperti mutiara yang berharga, yang akan kami gali, yang akan kami miliki, yang kami jaga dengan hati dan segenap jiwa kami. Karena kebenaran-Mu Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih buat pembelajaran kami hari ini. Biar firman Tuhan mengubahkan mindset kami, merubahkan pemikiran kami yang berkubu, melepaskan kami dari nilai-nilai dari dunia ini yang bukan berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa nanti malam kita berjumpa dalam call kita online lagi malam bersama dengan Pak Pendeta Muda Agus Sunario. Masih bicara dengan konsekuensi sebagai bait Allah. Salah satunya konsekuensinya kalau beberapa waktu yang lalu, seri yang kedua, konsekuensi sebagai bait Allah yaitu tentang penyembahan dan persembahan. Yang hari ini malam hari ini kita akan bahas konsekuensi sebagai kerajaan Allah, sebagai bait Allah adalah bahwa kita siap dimurnikan dan disucikan serta dikuduskan, ya. Jangan lupa malam hari jam 8 malam. Dan esok hari kita masih ketemu lagi dalam call siang hari, masih membahas tentang 7 series tentang double honors. Kenapa pemimpin rohani dihormati 2 kali lipat, ya. Tuhan memberkati. Shalom.